tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya aja, dia harus naik dulu menjemput sisa rezekinya, baru boleh mati. Gak akan mati kita, Bu, sebelum rezeki yang Allah tentukan kita terima. Tapi ada manusia yang meletakkan kebahagiaannya itu diperbudak oleh keinginannya. Ada rezekinya, tapi dia bisa ngambek loh. Ketika kenapa keuntungan saya bulan ini cuma 18 miliar, biasa 20 miliar, ngambek. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Ya. Iya kan? Dulu ibu waktu masih kecil, jangankan dikasih 2.000-an, zaman kita masih kecil, 2.000 tuh bisa dapat semangkok bakso. Ya, bahkan lebih sedikit lagi ya. Saya pernah ngerasain makan mie ayam sepiring semangkok itu 1.500 perak. Sekarang 15.000 minimal ya, nolnya nambah 1. Naik angkot di Bogor, pulang sekolah, saya kelas 3-4 SD, itu masih dapat 200 atau 300 perak. Orang dewasa 500. Ya. Sekarang dilemparin lagi kayaknya sama supirnya. Ya. Jadi kitanya yang diperbudak oleh keinginannya, sehingga ya inilah ya, kita jadi kalah sama anak-anak. Anak-anak lebih mudah bahagia dari kita, lebih sulit menderita. Oke, dia pernah nangis, pernah tersakiti, berantem sama temennya, benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah bayan lagi. Yang berantem ibu, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main sama dia lagi? Anak kecil mah sederhana. Sakitnya, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, selesai urusan. Ya. Nggak ada anak kecil tuh baperan, pulang dari PAUD, dia nyampe rumah marah-marah. Mah, panggilkan pengacara keluarga kita, mah. Ini nahonan kamu teh. Anak TK Pertiwi menghina marwah saya, mah. Ya, ayo kita bawa mereka ke meja hijau. Sama mamanya dibawain meja biliar hijau juga ya. Capek ya. Sedangkan orang udah makin dewasa ya, udah mulai bisa ngaji, tahu ilmu dan segala macem ya. Tapi justru karena ngerasa dia punya ilmu, pas diremehin, liatin dia, saya dimintai tolong nanti saya nggak mau bantu, gitu ya. Jadi gampang ngambek. Padahal yuk lihat ya, orang dewasa sama anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Orang dewasa. Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Orang dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipung mungkin ya. Mereka kayak nggak minta sih lahir di keluarga yang itu ya. Tapi ya banyak ya. Tapi yuk jujur, kenapa kita lebih sulit bahagia dibanding mereka? Sederhana, di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Ya. Walaupun dia juga ngerti tauhid itu apa, apalagi dijabarkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, nggak ngerti. Tapi kita makin gede, makin meletakkan pesaing-pesaing Allah di hati kita. Oh gini ya rasanya punya duit, oh gini ya rasanya populer, oh gini ya rasanya punya jabatan. Sehingga itu menjadi pesaing-pesaing Allah di hati kita. Sehingga akhirnya udah dapat uang tetap, tapi kalau tidak sesuai yang aku inginkan, aku tetap mau menderita aja, pengen marah. Kenapa malah makin menderita hidup ya? Akunya ngaji, akunya tenang, Masya Allah. Udahlah, biar tenang ya. Ini Bu ngaji kayak gini teh tambah tenang apa tambah gelisah, Bu? Tambah tenang. Sekarang hati Ibu tenang? Sudah tenang? Maka kita tutup majelis ini dengan kalimat Ibu teh maunya apa jadinya? Masya Allah. Udah tenang aja Bu ya. Kita ngambil hikmah aja Bu ya. Karena gini Bu, kalau kita bicaranya nyari ilmu, saya mah pasti kalah kalau bicara ilmu dengan Syekh Google. Ya. Kenal Syekh Google nggak? Oh canggih itu Bu. Ibu nyari hadis apa aja ada, ya. Nyari kitab apa aja ada Bu, PDF-nya sekarang dicari Bu, ya. Dan dia mengerti berbagai macam bahasa. Di kita ngetiknya masukin bahasa Indonesia, dia cariin yang bahasa Indonesia. Orang Arab masukinnya ngetik pakai bahasa Arab, dia keluarin yang bahasa Arab. Bahasa Swedia juga begitu, ya. Bahkan pernah ya, jangankan kita kalah ilmu, bahkan hafalan juga kalah Bu. Tahu nggak Bu, di Google itu ada aplikasi untuk mencari tahu
Kalau misalkan kita pengen nyari lagu, Bu, penyanyinya nggak tahu, liriknya nggak tahu, kita cuma tahu ya senandung gitu ya. Ya saya bukan penyanyi, Bu, jangan berharap lebih ke saya, Bu ya. Ya misalkan kita cuma bisa gitu ya. Udah gitu, kita pengen tahu judulnya apa sih, nyanyinya apa, itu bisa, Bu, kita nanti nyanyi di depan ininya, ntar tahu-tahu keluar gila ya. Tahu-tahu keluar, dicariin judul lagunya apa, liriknya lengkap, nyambung ke link YouTube-nya juga ada, Bu ya. Pernah waktu saya pengen nyobain itu, saya bingung nyanyi apa ya. Udah gitu di rumah teh memang lagi nyala murotal ya, murotal Al-Quran. Karena sayanya diem aja, sedangkan dia udah menunggu inputannya tuh, jadi yang kedengerannya suara murotal itu. Cetut, cek saya teh, ketemu surat ini, yang inikah yang Anda cari, langsung masuk ke link YouTube surat Al-Furqan. Google apa lagi surat Al-Furqan? Gaya, saya matiin murotalnya, saya coba baca sendiri, ya pakai aplikasi yang tadi, baca ya surat yang lain gitu ya. Dicariin, inikah yang Anda cari surat itu? Bener sih dia tahu, canggih, Bu ya, Syekh Google Al-Hafiz namanya gitu ya. Ya, tapi ya Allah, pokoknya kita bicara ilmu mah kalah ya. Tapi nanti kalau kita bicaranya majelis ilmu, nanti yang berbeda adalah di situ kita bisa ada hikmahnya, di situ kita bisa ada keberkahannya ya. Karena kita bicara ilmu, coba tapi Google bisa memaparkan ilmu ya. Tapi untuk ngambil hikmah ya gimana? Ada dia mah robot ya. Kalaupun ada tulisannya, hikmahnya adalah ya itu kan ada orang yang nulis untuk mencantumkan di situ. Jadi hikmahnya bukan dari si robotnya, bukan dari aplikasinya. Tapi masalah nyari, oh dia lebih banyak ilmunya. Ya, udah kita nyarinya. Dan tadi kita bicaranya tadi ya, dalam Islam itu nanti yang dikejar tuh bukan bicara nominal atau banyaknya, tapi adalah berkahnya. Saya kalau bicara berkah biasa kasih contohnya gini lah, Bu ya. Satu harinya kita dengan satu harinya Nabi sama nggak, Bu? Nah, maksudnya dalam durasi jamnya. Satu harinya kita dengan satu harinya Nabi, durasi jamnya sama nggak? Sama-sama 24 jam ya. Kita sama-sama perlu tidur, beliau juga sama-sama perlu tidur ya. Dan semua, dari yang sholat sampai tidak sholat, dari yang takwa sampai tidak takwa, satu harinya sama-sama 24 jam ya. Tapi kita lihat ya, ada orang yang selama seharinya 24 jam itu, tapi hasilnya amat sangat berbeda ya. Nggak usah bicara Nabi lah ya, efeknya terlalu luar biasa ya. Banyak gitu ya, penulis buku Iqra misalkan. Bu tahu buku Iqra, Bu? Siapa di sini yang anaknya atau ibunya atau cucunya bisa ngaji gara-gara buku Iqra? Angkat tangan ya. Keren ya. Ada foto kiainya di belakang, Bu, namanya siapa? Ayo. Betul, Kiai Haji As'ad Humam. Jangan dilupain ya, harus dihafal. Nah, salah satu adab dalam baca kitab, kita mesti tahu nama musonifnya, penulisnya. Oh, itu nambah berkah, Bu ya. Nah, bismillah. Kenapa beliau kok cetak, terakhir baca artikelnya, cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi, yang saya tahu 150 juta kopi. Berarti minimal beliau dapat transferan pahala dari minimal 150 juta orang baca Al-Quran, ngalir pahalanya ke beliau. 150 juta orang, Bu ya. Penduduk Thailand aja 60 juta ya. Berarti lebih luas daripada satu negara, 150 juta orang. Dan punten, kita tahu Indonesia ya, itu teh baru yang resmi, belum yang bajakannya. Indonesia teh ya. Kalau si pembajaknya nggak izin ke Pak Kiai atau keluarganya, pewarisnya, tetap jadi pahala jariah nggak itu bagi Pak Kiai? Tetap. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu Iqra bisa satu TPQ 30 anak ya. Anggaplah satu anak itu dari satu TPQ, suatu ketika dia punya pesantren lagi dan mengasuh 1000 anak, diajarin ngaji dengan ilmu yang dia tahu dia dapat dari buku Iqra, tetap jadi pahala jariah juga. Luar biasa itu. Tapi kok kenapa tiba-tiba bahas beliau? Karena beliau dari umur 18 tahun sudah lumpuh, nggak bisa jalan lagi, harus di kursi roda. Makanya megang tongkat kan. Coba, Bu, ada orang yang sehat tuh,
Tapi nyari duit, mungkin ada tetangga kita atau entah siapa, kita ngelihat dia, ya Allah, dia nyari duit dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Meninggal dalam keadaan ya belum punya apa-apa, rugi nggak Bu? Ajib ya mah ruginya. Ya. Jadi kita lihat ada orang yang secara fisik, mohon maaf, ibu umur 18 tahun tuh ibu lagi cantik-cantiknya Bu ya. Betul? Kok kamu nggak tahu? Ibu dulu pakai seragam SMA lucu tahu? Iya Bu, percaya. Kalau ibu pengen lebih lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang ke sini. Ibu jadi pusat perhatian masih langsung ya. Ya. Maka udah umur 18 tahun lagi cantik-cantiknya, kalau laki-laki lagi senang-senangnya main Bu ya, lagi fisik lagi prima, nggak ada capeknya, waktunya berkarir. Nah, beliau harus duduk di kursi roda. Dengan tawadunya pun beliau mengakui, aku pun bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Apa yang diketahui? Huruf hijaiyah weh. Tapi ketika niatnya lillahi ta'ala, lurus ingin meninggalkan warisan yang baik, lihat sampai sekarang. Nggak cuma di Indonesia, bahkan di Malaysia juga saya ada info buku Iqra ada di sana. Ya, Masya Allah. Ya, yang beda apanya sih? Ya, waktu kita sama-sama kok 24 jam. Tapi yang ngebedain adalah berkah. Ya, Bu, udah bicara berkah lah Bu. Dan kalau udah nggak ada berkah, ya lihatlah seperti yang film yang tadi saya bahas atau siapapun gitu ya. Kita pasti akan selalu pernah menemukan kok dia lebih kaya tapi lebih menderita. Akan selalu juga pernah menemukan kok uang dia lebih sedikit dari saya, dia lebih bahagia. Ya, Insya Allah. Kadang kita mah bisa marah karena hal sepele. Bangun rumah, kesel. Kenapa catnya warna kayak gini? Harusnya kan merahnya merah marun. Ini merah burgundi. Nah, beda lagi, saya nggak ngerti ya. Sama-sama merah di mata laki-laki mah. Ya. Di saat yang lain, ya Allah, punya tenda aja udah bahagia, bersyukur nggak kehujanan. Ini yang punya rumah bisa ngambek perkara salah cat. Ya, hati-hati ya. Ya, kita bicara apapun itu ya. Healing, ibu suka healing nggak? Ibu mau healing kemana? Cappadocia? Apa? Bener nggak? Atau Surabaya ya tuh ya? Ya. Misalkan nyampe sana Bu, tapi ibu sendirian, pelangap-pelongo, bingung. Gunung, balon, ya. Melihat orang, mesra, ya Allah. Begitu akhirnya dia ngedatengin, ganteng ya enggak? Taunya minta tolong dipotoin. Sedih ya. Dikirain ditaksir cowok Turki sih Bu ya. Namanya ngayal mah Bu ya. Coba Bu. Tapi itu ke tempat bagus sendirian. Bandingin kita ke warung depan rumah Bu, tapi dengan orang yang kita sayangi, cintai, ya, keluarga cemara teh ya. Tangan kanan gandeng suaminya naik kuda putih, jalan slow motion. Di Tangerang naik kuda. Ya. Sebelah kiri anak-anak yang tersayang, gandengan. Meskipun di jalan yang nginjek ayam Bu, tetap bahagia kan? Indah, Masya Allah. Atau ibu misalkan ke kebun binatang. Apa yang kalau ibu punya anak atau cucu lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, pasti ibu semangat ke kebun binatang. Tapi tanya dalam diri, kenapa ya saya semangat ke kebun binatang? Apa karena pengen ketemu gajah? Enggak. Ibu udah tahu gajah kayak gimana gitu bentuknya. Di Google dia pernah lihat, di YouTube pernah lihat. Ya. Tapi apa yang kita harapkan? Ekspresi bahagia dari si anak itu kan, mama gajah gitu ya. So kalau emang ibu senang ketemu gajah, coba ibu ke kebun binatang sendirian Bu. Gajah. Jerapah, ya panjang ya jerapah ya. Gitu. Semut. Nah, udah weh gitu ya. Jadi ya kita bahagia teh dari mana ini ya? Sedangkan Oke, kita kalau jadi orang kaya kan enak kok. Orang lain cuma bisa beli 1 bungkus, aku bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaan selanjutnya, emang perutnya muat? Tadi kami sampai ngobrolin ya, kalau di sana ya walaupun uangnya uang haram ya, diuji dengan kekayaan, haram, tapi ngobrol. Kalau ada orang yang pengen kaya ya, sampai segitunya dia ngoyo.
halalin segala cara, fitnah sana sini berani, ya, dan yang lain-lain. Apa alasan orang pengen kaya? Satu menurut kami. Apa itu? Karena belum pernah kaya. Itu beneran. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu? Apa? Orang kaya blow on. Ya. Beneran. Karena asli Bu, sama aja rasanya beneran. Demi Allah gitu-gitu aja. Bisa beli makanan kok, yuk jujur lah ya Bu ya. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta. Bedanya di mana? Di sini doang Bu, 5 juta, 5 senti. Ya. Kalau dia cadel berarti 3 senti bedanya. Ya. Begitu udah ketelen, lewat tenggorokan masuk ke dalam perut. Emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, kenyangnya beda. Sama kan? Keluarnya juga sama-sama bau. Betul. Nah, nggak ada makanan, nih kenapa makanan mahal gini kok? Karena keluarnya wangi. Enggak, pasti bau ya. Kaki ya, sepatu 50.000 sama 50 juta. Tetap bau kaki betul. Diinjek-injek. Sepatu ada AC-nya gitu? Enggak ya. Jadi apa tuh yang dikejar? Sampai kebutuhan manusia waktu zaman sekolah teh kan 3 ya, sandang, pangan, papan, primer, sekunder, tersier, ini 3. Ada kebutuhan yang keempat, apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya nggak? Salah satunya tadi buktinya, kaki kita ada berapa? 2, berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Jualan, ya apa? Bukan berarti nggak boleh punya. Saya belinya halal kok. Saya belinya nggak ngutang. Saya nggak nyuri. Masa nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Sok bangga. Tapi kalau belinya untuk diakuin makhluk, oh itu capek. Ya. Calon mertua tuh lagi di masjid, apa? Dia panggil ambil sepatu barunya. Kok berasa sempit ya sepatu barunya? Oh, ternyata plastik ganjelan di dalamnya belum dikeluarin. Ya. Suka ada buntelan plastiknya kan? Ya. Baru masuk. Sebagus-bagusnya sepatu nggak mungkin masuk ke dalam karpet masjid, betul? Pasti parkir di depan, tapi dijamin pasti susah kok pengen khusyuknya Bu. Iya kan? Nggak akan mau dia di saf depan dekat pintu belakang. Jadi kalau ruku masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ya. Pulang hujan. Tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing? Ini jujur ya, Masya Allah. Makanya hujan itu ternyata fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas tas ibu-ibu. Kalau ternyata hujan lalu tasnya dipakai menutupi kepalanya, berarti tasnya murah lah, ekonomis gitu. Kan relatif ya. Relatif murah mah. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya mahal, Bu. Mungkin cuman kepala lebih murah dari tasnya ya. Ya gitu lah ya. Manusia. Jam tangan, apa fungsinya jam tangan? Melihat jam ya, melihat waktu. Berarti jam tangan yang beli di pasar, yang di etalase 35 ribuan, meskipun gambarnya Dora, bisa kan buat tahu waktu? Iya bisa. Tapi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi. Kalau mobil mahal saya paham Bu. Mobil mahal biasanya larinya lebih kencang daripada yang murah ya. Coba jam tangan. Emang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah? Pak, jam masih dipakai juga. Lagian kalau pakai jam tangan mahal, tangannya suka berat, nggak bisa dibawa, kudu ditandain di meja. Capek, Masya Allah. Dan kadang yang paling menyakitkan apa tau nggak? Emang ada sebagian jenis orang yang diuji, orang tuh susah percaya kalau dia beli barang mahal. Ya. Sampai ada temen bela-belain demi mencegah dia dihina jam tangannya, kemana-mana dia kantongin tuh struk pembelian jam tangannya. Ya Allah. Padahal yang
yang dia hadapi netizen, maha benar netizen dengan segala komennya itu. Tetap aja dijulitin itu, sponsnya siapa kamu bawa ya. Capek, luar biasa. Ya begitulah. Akhirnya makan ya udah sama aja ya. Sedangkan dulu kita pernah mungkin makan cuman nasi, itu gaya ngampar, di rumah masih petakan, entah dulu mungkin masih ngekos, cuma ada nasi sama tempe, pakai kecap paling, tapi ditambah lauk paling nikmat. Syukur ya. Ada yang jawab jengkol kemarin. Kerupuk ya. Ada yang jawab sambal, ada yang jawab ikan asin kemarin tuh ya. Pakai syukur maksudnya ya. Standar udah naik 1 nih duduknya ya. Tapi pakai syukur, oh nikmat. Suatu ketika diuji kaya, dia penasaran mana makanan restoran paling mahal di Tangerang Kota, Tangerang Santero, Tangerang Raya. Dia datengin mesen, ini yang paling mahal. Daging cuman segini, harganya 1 juta. Begitu dicicipin, kurang asin. Dia garamin sendiri, dia bawa cabai sendiri. Atau mendingan masak di rumah, ngebubuin sendiri mah. Coba di rumah ibu beli kangkung 2.000 sampai gumoh, itu nggak habis-habis. Kita mah penasaran doang bu, asli. Karena belum pernah kaya soalnya. Begitu udah pernah gitu aja, beneran nggak ada bedanya. Ya, keluarnya sama-sama bau, lebih tekor ya, tapi ya beneran sama. Kok bisa beli villa? Oke. Yuk jujur-jujuran, siapa yang paling banyak menikmati villa tersebut? Pemiliknya atau si mamang sama si bibi? Seger berenang tiap hari ya kan? Luar biasa itu mah. Lari-larian di taman kayak film India. Mama, bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Lega ya nggak? Tiap bulan digaji, nikmat hidup teh. Makanya kunci bahagia dari gini aja kita udah sadar ya. Kunci bahagia tuh cuma 1. Ibu jaga villa. Bukan ya. Insya Allah. Coba bandingin sama yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Pernah ke Kepulauan Seribu, jalan-jalan diajakin sama tour guide-nya ke satu pulau, ada villanya. Jadi dijelasin, ini pulau punya pribadi. Dari dalam villa teh keluar orang. Masa setan siang-siang gitu. Taunya yang jaga villanya. Karena kita ngambil hikmah jadi nggak perlu sebut nama ya, tapi milik ya salah seorang orang besar di Indonesia zaman dulu. Orangnya udah meninggal. Terus ini pulau, dan jangankan villanya, pulaunya juga punya dia. Saya tanya, terakhir waktu orang yang masih hidup kapan pernah kesini? Ada kali 30 tahunan mah nggak kesini-sini. Tapi bapak digaji tuh tiap bulan selama 30. Iya, orangnya udah meninggal aja saya masih digaji sama anaknya. Nikmat bapak ya, Masya Allah. Juga ulus lega. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak erat ya. Apalagi maintenance kolam renang, gaji karyawan, ngisi token lah bu. Punya villa gede ngisi token 20.000 dilepehin kayaknya. Naon ini? Ya gitulah ya. Gitu aja ada dunia mah asli. Sehingga kalau kita ngebanding-bandingin, kenapa saya semenjak hijrah kok dulu suka ada yang nanya kayak gitu. Saya sebelum mualaf kok minta apa aja dikabul kok sama Tuhan. Dia nyebutnya masih Tuhan ya. Ketika udah Islam kok kenapa hidup saya tambah sulit ya kok. Bahkan doa tuh lama nggak dikabul-kabul. Karena saya suka nyebutnya gini, kita pengen ngukur suhu air di gelas ini ya, tapi kita ngukurnya menggunakan penggaris, kan nggak nyambung bu. Ngukur suhu harus pakai termometer, tapi kita ngukurnya pakai penggaris, nggak nyambung. Kita pengen ngukur hidup kita udah jadi baik atau belum, kita ukur dengan dunianya. Kalau memang sebuah ketakwaan itu dibayarnya pakai dunia, atau Rasulullah paling tajir melintir, paling kaya. Tapi enggak, walaupun beliau tetap kaya ya. 1/5 harta rampasan perang, ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Dan Rasul tetap nggak dipakai sendiri, dipakai buat sedekah lagi, buat disalurin, buat yang lain-lain. Bahkan kalau Rasul kan dilarang untuk memakan zakat.
ketika, dan bahkan gak cuma beliaunya, ahlul baitnya, anak cucu keturunannya, ya, itu dilarang memakan zakat. Suatu ketika cucunya memakan, ada kurma jatuh, ya, tapi kurma memang hasil dikumpulkan dari hasil zakat, dimasukin mulut sama Nabi, diambil dari mulutnya, dikok, karena kita dilarang untuk memakan zakat, ya. Segitu ngejaganya, dan memang padahal punya kuasa gitu istilahnya. Ya punten ya Bu, anak kades aja bisa petantang petenteng zaman sekarang lah Bu, anak lurah, anak camat, ya banyak juga yang soleh, ya ini makan misal, ya. Tapi ya kita tahu putrinya Rasulullah aja, Fatimah Zahra, nggak ada petantang petentengnya, belagu-belagunya, ya. Udah tuh ngejar apa ya, gitu-gitu aja beneran. Suka tidak suka, mau tidak mau juga pasti harus nyari Allah, ya. Dan ketika pertanyaan yang tadi lanjut ya, kenapa kalau misalkan dulu masih maksiat ya hidup lancar, tenang, tetap dapat duit tuh. Dan memang yuk kita lihat jujur-jujuran sekarang Bu, di luar sana ada yang lagi maksiat ya Bu? Di luar sana ada yang tidak beragama nggak Bu? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Rezekinya dari siapa? Tetap dari Allah kan? Masa kita yang udah berada di masjid di sini dengan bismillah keimanan, coba lihat, tidak, ibu sekarang melepas kerudung pun tidak ada langsung petir menyambar Bu, tapi ibu tetap panas kayak gimana tetap dipakai hijabnya. Apa dasarnya kalau bukan iman, ya? Udah gitu dengan kita nurut sama yang bagi-bagi, sama yang bagi-bagiin rezeki, dengan kita nurut Allahnya malah jadi pelit gitu ke kita, nggak mau ngasih rezeki ke kita, sedangkan yang jelas-jelas nggak sholat aja tetap dikasih rezeki, kan nggak nyambung makannya, ya. Sedangkan Nabi tuh kalau ngingetin tentang urusan dunia, ada beliau berjalan dengan para sahabat, nemu bangkai, udah jadi bangkai Bu, bau bangkai anak kambing cacat, udah mah anak kambing belum ada dagingnya, cacat pula, udah gitu udah jadi bangkai, diangkat sama Rasul, siapa yang mau ini? Kata para sahabatnya, itu hidup aja kami nggak mau. Apa kata Nabi? Ketahuilah di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya tuh tidak lebih berharga daripada ginian. Maka kalau misalkan, ingat sekali lagi, bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi kalau kita takwa tapi yang kita kejar sekedar duit, gaji naik, itu kayak ada perlombaan, hadiahnya rumah besar sama pensil. Kita bersikeras pengen dapat pensil, padahal kita yang akan diganjarnya tuh kita bakal dikasihnya rumah besar, tapi kita nggak mau, aku tetap pengennya pensil, kan aneh ya. Kamu hadiah kamu rumah gede itu, nggak mau, saya tetap pengennya pensil. Itu sama aja kayak ini, kita udah takwa, udah taat sama Allah, saya pengennya dunia aja ya Allah, sini surga loh ganjaran kamu, nggak mau, pengennya dunia aja. Ya aneh kan? Sedangkan beneran yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya jauh lebih tinggi daripada dunia dan seluruh isinya, ya. Terus kita ngukur ketakwaan dan kebahagiaan masih pakai dunia, ya pantesan atau stres melulu, kecewa. Di riwayat yang lain bahkan Al-Qamaqala Rasulullah SAW menyebutkan, kalau dunia ini di hadapan Allah ada artinya, lebih baik setara dengan setengah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberikan segelas air pun kepada orang yang tidak beriman kepadanya, yang kafir. Maksudnya apa kok? Saking dunia di hadapan Allah ini nothing, nggak ada apa-apanya. Mau kamu maksiat ke, mau kamu tidak nyembah Allah ke, mau kamu ateis ke, tetap dikasih itu rezeki. Karena dunia teh nothing gitu. Ibarat kita punya nyapu nih, debu-debu rumah kita nih, kita taruh depan rumah, tiba-tiba ada tetangga, boleh saya minta debu rumahnya? Bawa weh Pak, karena bagi kita nggak berharga kan ya. Terus kalau kita ngukurnya bahagia itu dari situ, sedangkan kayak gitu kata Allah, saking dunia ini nggak ada harganya, mangga silakan ambil, mau semaksiat apapun, mau sebanyak apapun dosanya, silakan ambil, karena nggak berharga bagi Allah, kasih weh. Yang akan didapat oleh orang beriman jauh lebih tinggi dari itu semua. Terus kitanya yang masih, saya pengennya itu, nggak mau yang lain, ya, ada hadiah lebih besar, masih pengen yang, ya pantesan tuh berat, stres menderita. Ya salah ngukur kita ya. Dan bukan berarti setelah kita akhirnya nurut sama Allah langsung seumur hidup nggak ada masalah gitu, sampai mati tetap selagi hidup masih akan ada masalah. Cuman kan masalah juga
tidak berbahaya. Yang jadi bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Ketika akhirnya disikapinya benar dan pola pikirnya bagus, ya ginilah. Ini menurut saya ini setelah diminum ini harus jadi masalah, Bu. Harus jadi sampah dan harus dibuang. Tapi bagi pengusaha daur ulang, Bu, ini ada di dangkal, ada di dasar tong sampah juga digali-gali ini, Bu. Dikumpulin. Ya. Bendanya sama, perlakuannya berbeda. Bagi orang yang isi buku komik, hilang satu aja komiknya, nangis dia ngejerit-jerit. Tapi bagi orang yang tidak mengoleksi, dia punya warisan misalkan dari orang tuanya, satu perpustakaan, satu lemari aja. Karena tergantung apa yang ada di hati, berarti kan? Kok sholat sih sholat dia kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, pas kehilangan jabatan baru nangis, ya gampang berarti di hatinya ya jabatan aja udah. Ya kita meletakkan itu semua, ditaruh di dunia apa? Ya, sedangkan kalau pengen bahagia, udah justru jangan heran Allahnya sendiri yang berjanji atau menyebutkan. Contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku sudah beriman sebelum kalian itu diuji. Dia tegasin. Atau di Al-Baqarah 155 dan 214, walanabluwannakum bisyai, dan selanjutnya ya. Saya izin langsung ke terjemahannya. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa kok orang terdahulunya? Orang terdahulu yang dampingin Nabi, para sahabat, para Nabi yang jelas lebih soleh daripada kita, tapi masalah hidupnya lebih banyak. Mereka aja sampai nanya, mata Nasrullah, di ayat 214-nya. Kapan datang pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang diberikan kabar gembira? 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang-orang yang jika ditimpa segala apapun itu dia berkata, kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya. Ayat ini menegaskan, jangankan mobil yang di depan, tabungan yang di rumah, yang di rekening, itu semua ternyata bukan milik kita. Yang nempel di badan aja bukan punya kita. Kata Allah, ini tangan harus pulang duluan, lepas dah gimana caranya. Ya, lepas dah gimana caranya. Kan semuanya berarti punya Allah, ditegaskan. Kenapa kitanya menderita? Kita ngaku-ngaku soalnya ini teh punya saya, hartaku, jabatanku. Ya, misal gini Bu ya. Siapa yang kesini naik motor? Nyampe depan misalkan motornya hilang, sedih nggak Bu? Sedih? Nggak apa-apa, manusiawi. Tapi misalkan ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 3, RW 5, pokoknya kalian nggak kenal lah ya, beliau. Ya. Nah, motor milik si bapak yang tidak dikenal itu, motornya hilang. Bahkan mungkin kalian juga nggak tahu kalau motornya hilang. Sedih nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Lebih sedih mana kita sedihnya? Kalau yang hilang punya sendiri atau punya orang? Sendiri. Kalau emang manusia sedih itu karena kehilangan, berarti satu orang hilang motor, satu dunia atau sedih. Tapi kan kapan kita sedih aslinya? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku. Udah jelas ayatnya menegaskan tadi, bukan punya kamu, dititipin. Kitanya ngaku-ngaku. Aduh, pantas stres. Bu, saya mau ke toilet, boleh nitip handphone nggak? Boleh? Keluar dari toilet, saya boleh ambil handphone saya sendiri nggak? Ibu ngambek nggak saya ambil handphone saya? Enggak, kenapa nggak ngambek? Karena sadar kan ini bukan punya saya. Diambil juga terserah, emang bukan punya saya, betul? Tapi kadang kita nggak bisa kayak gitu ke Allah, ya. Hamba, nih ya, harta, jabatan, popularitas, titipan nih. Bukan buat kamu, bukan. Titipan, buat nyari tahu, kamu tambah baik apa tambah rusak. Tambah rusak. Dengan jabatan dan hartanya tambah sombong, tambah aku, tambah serakah. Diambil sama yang punya. Apakah karena Allah benci? Enggak. Sama kayak anak kecil sakit gigi makan permen, tapi masih minta permen, dikasih nggak permennya sama ibu? Anaknya ngambek, Pak Mama pelit, beli gelang emas bisa, ya.
permen aja nggak dikasih, mama benci ya sama aku. Ibu nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Sayang. Nah, ketika kita diambil, apalagi gara-gara kita nggak lulus, ya, semenjak mulai kaya, semenjak mulai punya jabatan, tambah kendor sholatnya. Biasa subuh rajin, sekarang subuh 8:30 sebangunnya gitu, ya kan? Diambil, begitu diambil, jangankan subuh, tahajud udah bangun, Bu. Ya udahlah, kita lagi di ya titipan atau udah diaku-aku aja, ya. Kan yang keren mah ilmunya yang jaga parkir lah. Mobilnya tiap hari banyak, diambilin juga nggak pernah nangis. Pernah ngeliat tukang parkir nangis-nangis pinggir? Bapak kenapa? Mobilnya tadi banyak, sekarang diambilin. Ngaco ya. Kan emang bukan punya bapak ya. Kitanya ngaku-ngaku, enggak. Titipan we. Asli ya. Kita ke lampu merah nih, Bu. Sedekah. Itu bukan kitanya yang dermawan, Bu. Tapi memang ada rezeki si orang itu yang Allah titipkan di dompet kita, beneran. Mau kita tahan kayak gimana, pasti nyampe ke orang itu demi Allah. Berarti kan aslinya Allah yang sedang bersedekah ke salah seorang hambanya. Kita cuma dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan, diizinin kebagian pahalanya. Syaratnya satu, ngilang we. Udah jangan ngaku-ngaku. Kamu kan dulu saya yang tolong. Ini kan masjid saya yang donasiin. Enggak. Ngilang we udah. Ya. Allah we ini. Makin gak ngaku-ngaku, makin Allah angkat sokra. Ya. Coba gara ibu ketemu orang yang semuanya serba aku. Nggak enak, Bu, didengarnya, Bu. Masjidnya bagus, saya yang bangun. Anak komplek ini soleh-soleha, saya yang ngajarin. Ibu itu sekarang udah berhijrah, kan saya dulu yang beliin kerudungnya. Saya terus. Ngomongnya biasanya juga hiperbola, ya. Tangerang macet nih, di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Ngambek kerjaannya. Ya. Nggak enak disebutnya. Bangun tidur ngambek, Ma, ada sarapan apa, Ma? Ada nasi uduk, Pak, nasi kuning. Nasi kuning yang di depan, pucat. Kuningnya. Tapi dicemilin habis pelan-pelan, kan nyebelin. Ya. Bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak ya. Nyampe kantor masih terus marah-marah. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya pecah tuh. Bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor. Kasihan OB ngepelin darahnya di mana-mana. Ya. Hiperbola lah. Soal dunia paling menderita. Kadang penderitaan aja nggak mau kalah, Bu. Ada apa nih rame-rame? Ini si A jatuh, spionnya lepas, baru saya kaki lepas juga pernah. Nggak mau kalah penderitaan juga. Ya. Aneh kan. Suatu ketika dia pernah datang rame. Wah, ada apa nih? Kehalangan kan nggak? Minggir, saya pengen lihat. Karena kehalangan, dia akhirnya teriak, saya keluarganya, Pak. Orang lain ngeliatin. Ternyata yang kecelakaan monyet, Pak. Saudaranya monyet. Aku ya. Dahlah, tenang aja. Ya. Yang penting Allah suka ya. Jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Iya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah ngejar yang kita suka terus, kok masih sulit bahagia? Sebagian bahkan udah tercapai loh keinginan kita. Maka, iyalah harus berapa kali sedih, patah hati, dan kecewa lagi. Baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka.